Patunggilan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 11 Oktober 2020, kita melaksanakan ibadah dalam rangka perjamuan kudus Oikumene. Kita masih tetap melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing karena pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah pada saat ini. Kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah. Kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 15. Kita pujikan bagian 1 dan 2. Sengkaling dan juga saudara-saudara kami di Pepantan, di Cajem Kucur dan juga di pos pelayanan. Marilah kita masuk di dalam ibadah kali ini. Kita arahkan hati dan pikiran kita dan kita mengucapkan yang demikian. Pertolongan kehidupan kita hanya berasal di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kekal kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, adapun yang menjadi dasar ibadah kita pada pagi atau pada saat ini terambil dari surat Filipi pada pasal yang keempat ayat 4 sampai dengan 7. Akan saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah tema ibadah kita. Kita akan menyambutnya dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat 309 pada bait yang ketiga.
Denganmu saja ku bersatu, tak tercerai sesaat pun. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidup-Mu. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Saudara yang terkasih, di dalam ibadah ini kita bersama-sama juga akan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita secara jujur dan terbuka, mengakui kesalahan dan memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Allah sumber rahmat di dalam kehidupan kami, Allah yang senantiasa menuntun kami untuk mengarungi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berbakti kepadamu. Terima kasih pula bahwa senantiasa kami rasakan berkat-berkat-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami. Bapa, di tengah-tengah ibadah ini, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Entah yang kami sadari atau yang tidak kami sadari. Ampuni kami ya Tuhan, bila dalam kehidupan kami sering menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Orang-orang di sekitar kami merasakan kecewa dan sakit hati. Terlebih lagi kami juga sering tidak taat kepadamu, sehingga kami lupa bahwa kehidupan kami harus senantiasa terarah oleh kehendak-Mu. Kami menyerahkan diri kami yang terbatas ini ya Tuhan. Kami mengakui kami bersalah, kami mengakui kami berdosa. Kami mohon pengampunan yang hanya berasal dari Engkau. Ampunilah kami ya Bapa, dan tuntunlah kami untuk memiliki komitmen untuk senantiasa memperbarui kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, akan dibacakan oleh penatua jemaat. Firman Tuhan pada ibadah Minggu Perjamuan Kudus Oikumene saat ini diambil dari Matius 22 ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Tetapi sebelumnya mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, seperti rusa yang merindukan air, demikian juga hati dan jiwa kami merindukan Engkau dan sapaan firman-Mu. Untuk itu kami menyerahkan waktu di depan kami, ketika kami akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyucikan hati dan pikiran kami. Jadikan tanah yang subur, yang sanggup menumbuhkan benih-benih firman Tuhan, bertumbuh dan akhirnya berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas yang akan menyampaikan renungan. Biarlah Tuhan sendiri menyucikan dan menguduskan. Kami menyerahkan setiap kami di dalam tangan Tuhan. Berkati kami yang mendengar maupun yang menyampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 22 ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang
perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkahlah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, berbahagialah setiap orang yang dengan setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat 50A pada bait pertama dan bait yang ke-6. Sabdamu abadi seluruh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Shalom saudara-saudara. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah minggu dan secara spesial ini adalah ibadah perjamuan kudus ekumene yang senantiasa kita lakukan untuk mengingat bahwa seluruh gereja di dunia ini adalah satu. Kita adalah gereja kudus dan am
dan memiliki solidaritas untuk bekerja bersama-sama dan menghormati keanekaragaman keberadaan gereja kita masing-masing. Bapak, Ibu, serta saudara yang saya kasihi dan juga yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan kita ini adalah tentang perumpamaan perjamuan kawin. Tuhan Yesus mengatakan kepada para pendengar, yaitu hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Sekali lagi saya ulangi, kerajaan surga diumpamakan seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin atau pesta perkawinan bagi anaknya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membayangkan tentang pesta perkawinan, kalau kita membayangkan tentang mantenan lah dalam tradisi kita, resepsi sebenarnya ini lebih tepatnya. Bagaimana perasaan kita, apa yang kita pikirkan bila mendengar kata perjamuan perkawinan, resepsi atau mantenan? Bukankah yang terbersit di dalam pikiran kita adalah makan-makan, minum-minum, maksudnya makan dan minum ya dalam acara resepsi atau prasmanan seperti itu. Kemudian bisa juga bertemu dengan teman lama. Kita bersyukur bahwa anak dari teman kita ini sudah menikah dan kita mendukung dengan kita datang. Ada juga yang tidak bisa lepas dari resepsi atau mantenan atau perjamuan perkawinan adalah busana yang bagus. Tidak mungkin kita berangkat ke resepsi acara pernikahan dengan baju yang tidak bagus. Saya pikir tidak mungkin, apalagi kita orang tradisi timur sangat menghormati orang lain. Oleh sebab itu kita pasti akan berdandan dengan layak dan baik untuk hadir di dalam acara-acara khusus. Raja atau yang digambarkan di dalam bacaan kita ini, seorang raja mengundang orang banyak untuk hadir dalam pesta perkawinan anaknya. Undangan pertama, Bapak Ibu, raja sudah menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Padahal undangan sudah disebar, ulem-ulem sampun dikirim ke banyak orang, tetapi kok tidak ada yang hadir. Akhirnya raja tentu menyuruh hamba-hamba lain untuk mengundang kembali. Hidangan sudah ada, sudah tersedia banyak hal. Marilah, ini adalah saat-saat yang berbahagia dalam keluarga kami. Tetapi orang yang diundang itu tidak mengindahkan, tidak menghargai, sederhananya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang menangkap ikan atau urusan-urusan yang lain dilakukan oleh tamu undangan itu dengan tidak mengindahkan undangan dari sang raja. Bahkan ada yang menangkap hamba-hamba yang sudah diutus raja untuk mengundang kembali. Ditangkap kemudian dibunuh. Wah, ini sangat seram sekali situasinya. Raja murka, Bapak Ibu, dan raja mengundang kembali siapapun. Tidak ada yang datang undangan yang pertama, kemudian hamba-hambanya disuruh lagi, siapapun di sepanjang jalan boleh datang di undangan perkawinan. Akhirnya anak buah ini menyusuri jalan dan mendapatkan banyak orang. Dikatakan orang baik dan orang jahat berkumpul di undangan perkawinan itu. Orang baik dan orang jahat berkumpul untuk masuk di dalam pesta perkawinan. Tapi ada yang aneh di dalam bacaan kita, yakni ada seorang tamu undangan atau orang yang diajak ke perkawinan tidak memakai baju yang layak. Akhirnya raja tidak mengindahkan tamu tersebut. Ada 3 Bapak Ibu yang kita amati di sini. Undangan pertama tamu-tamunya tidak datang. Undangan kedua adalah orang campur, orang yang baik dan jahat
diundang raja karena undangan sebelumnya tidak ikut. Dan yang ketiga ada situasi bagaimana orang dalam keadaan tidak layak masuk dalam undangan perkawinan raja. Saudara-saudara, sebenarnya Matius ini ditulis bagi orang-orang Yahudi. Ini adalah sebuah kritikan sebenarnya, memberitakan kerajaan Allah sambil mengkritik pemikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu, terkhusus para imam, para ahli Taurat dan sebagainya. Undangan pertama adalah undangan bagi para kaum Yahudi yang tidak mengindahkan datangnya juru selamat, tidak mengindahkan cerita-ceritanya ajakan Yohanes Pembaptis. Jadi pada undangan pertama, masyarakat pada waktu itu betul-betul menolak pemberitaan kerajaan Allah, menolak ajakan untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Karena kaum agamawan pada waktu itu tidak menerima undangan, akhirnya tentu saja Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah, undangan yang baru untuk semua orang. Bahkan yang belum pernah berbicara tentang Taurat, belum pernah mengenal Taurat, tidak apa-apa, masuk saja. Semuanya, orang baik, orang jahat, masuk saja. Orang yang tidak kenal Taurat, orang yang tidak mengerti apa-apa, silakan masuk. Kita akan mengadakan perjamuan perkawinan. Tetapi kenapa kerajaan Allah disimbolkan sebagai perjamuan perkawinan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam perjamuan perkawinan ini yang nampak adalah Allah mengundang untuk pesta sebenarnya. Ini sesuatu yang berbahagia. Allah mengundang orang banyak untuk berkumpul, untuk berbahagia, untuk saling mempedulikan satu dengan yang lain, untuk saling bercengkerama, bahkan untuk saling menghargai satu orang dengan yang lainnya. Jadi ini sebenarnya memunculkan situasi kebahagiaan pada waktu itu. Kerajaan Allah adalah sesuatu yang bahagia, Bapak Ibu, yang penuh makna dan berarti. Kita membayangkan, kita masuk di dalam kehidupan bergereja ini. Semua gereja, entah di Indonesia ataupun di seluruh dunia, bermacam-macam denominasi kita, bermacam-macam latar belakang gereja kita dan karakter, bahkan cara sembahyang kita pun berbeda-beda. Tetapi sebenarnya kita juga diundang bersama-sama di sini untuk masuk di dalam pesta kerajaan Allah. Sebenarnya ini adalah undangan yang bahagia, undangan yang penuh dengan penghormatan satu sama lain, undangan dari Allah sendiri. Saudara-saudara, tetapi kita mengamati dari apa yang kita baca, bagaimana kebahagiaan untuk saat ini? Kita diundang untuk apa? Tentu kita akan berpikir seperti itu. Jika kerajaan Allah adalah sesuatu yang membahagiakan karena mengundang orang-orang untuk makan dan minum, untuk berpesta, untuk saat ini bagaimana? Kerajaan Allah yang sedang berlangsung, undangan yang sedang berlangsung ini saat ini bagaimana? Bukankah di seluruh dunia sedang mengalami gejolak yang sama, sedang mengalami krisis bersama-sama? Tetapi kalau kita mengkaji lebih dalam lagi pemberitaan firman Tuhan ini akan lebih jelas. Apa yang dimaksud dengan perjamuan kawin, apa yang dimaksud dengan mengumpulkan untuk bersama-sama bahagia, saat ini bisa kita tafsirkan, kita diundang bersama-sama sehati sepikir untuk menolong satu orang dengan yang lainnya di tengah situasi krisis pandemi seperti ini. Panjenengan pernah menolong orang lain, bukan? Panjenengan pernah ditolong dan panjenengan juga pernah menolong paling tidak. Ini sangat sederhana sekali. Rasanya sangat membahagiakan. Menurut saya dilalah nderek Gusti ya seperti itu, berbahagia. Memberikan diri itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Ikut serta dalam pesta. Pesta apa? Pesta saling mempedulikan.
pesta untuk saling menolong satu orang dengan yang lain. Ini sebenarnya adalah sebuah ajakan. Apakah ini berat? Tidak selalu. Karena setelah kita menolong orang lain, kita akan mengalami kebahagiaan dalam batin kita. Ketika kita menerima perbedaan dan menghormati satu gereja dengan yang lainnya, kita memiliki rasa yang besar, jiwa kita besar, sebab kita memberikan penghormatan. Di dalam pandemi seperti ini, undangannya memang tidak bisa kita undangan untuk saling berpesta, kemudian bersama-sama dengan orang banyak kita berkumpul dan bercanda, tidak seperti itu. Jadi bagaimanakah undangan yang relevan untuk saat ini? Allah mengundang untuk apa? Saya pikir undangan kita jelas sangat terkait dengan keselamatan nasib orang banyak. Gereja saat ini diundang bersama-sama untuk masuk dalam kerajaan Allah yang mempedulikan nasib orang banyak. Jadi gereja sekarang ini diundang untuk diajak mempedulikan bagaimana tatanan organisasinya, bagaimana kehidupan persekutuannya, apakah mengindahkan situasi pandemi corona ini atau tidak. Kalau kita mendengar siaran YouTube salah agamawan-agamawan Kristen pada waktu itu, kita akan lihat bagaimana sebenarnya ada dua sisi. Ada yang corona harus disikapi dengan bijaksana. Corona dapat disembuhkan dengan mujizat. Ya, kita menghormatilah dua pemahaman itu. Tetapi paling tidak, karena kita juga percaya dengan tinjauan medis, kita percaya dengan anugerah Tuhan tentang penyembuhan, marilah kita saat ini juga mengindahkan kerajaan Allah yang sedang terbangun saat ini, yang sudah dibangun Allah. Kita diundang bersama-sama untuk menghidupi kerajaan Allah yang setia, untuk mengindahkan, untuk senantiasa merawat gereja di tengah situasi pandemi corona. Apakah kita menghadirkan banyak orang untuk beribadah bersama-sama? Belum bisa. Tetapi program-program kita bisa kita arahkan untuk mempedulikan saudara-saudara kita yang terimbas ekonomi. Kita bisa memberikan sebuah pengayoman bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan tetap kita mengusung kampanye kesehatan. Kerajaan Allah seperti itulah yang sedang kita masuki untuk saat ini, dan kita diundang untuk terlibat di dalam situasi tersebut. Ada yang tidak empan-papan di dalam situasi ini. Ada yang tidak memakai pakaian pesta kemudian diusir oleh raja. Apakah itu berarti adakah kita yang tidak mengindahkan? Adakah diri kita yang tidak mempedulikan bagaimana bahayanya pandemi ini? Marilah kita bersama-sama mawas diri dan tetap mendukung satu sama lain, tetap menghormati siapapun. Dan gereja di muka bumi ini semuanya saat ini kita mengarahkan fokus kerja kita untuk tetap menyelamatkan kehidupan di tengah pandemi corona. Gusti Allah senantiasa menuntun kita, senantiasa akan memberikan kita kebijaksanaan untuk melangsungkan kehidupan gerejawi searah dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, kembali kita akan mengikrarkan kembali iman pengakuan percaya kita. Bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama hendak mengadakan perjamuan kudus ekumene, dan tentunya kita bersama-sama akan terlebih dahulu menghayati apa yang menjadi dasar dalam kita memasuki perjamuan kudus ekumene. Jika kita menghayati bahwa di mana ada banyak orang berkumpul, maka benih perpecahan selalu ada. Benih itu bisa tumbuh dengan subur sehingga menimbulkan perpecahan. Demikian juga dalam kehidupan umat Tuhan yang berada di gereja. Pada awal mulanya di dunia, hanya ada satu persekutuan orang percaya, yaitu gereja yang kudus dan am. Tetapi gereja tidak sadar bahwa di dalamnya juga ada benih-benih perpecahan yang mengancam keutuhan gereja. Pada akhirnya gereja yang satu dan yang kudus dan am terpecah-pecah. Puji syukur kepada Allah, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Sang Kepala Gereja, yang kembali mempersekutukan umat-Nya, dan melalui perantaraan Roh Kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan umat milik-Nya, supaya senantiasa teringat dengan tugas dan panggilan gereja di dalam dunia ini. Ini tidak berarti bahwa benih-benih perpecahan itu telah hilang dari tengah-tengah gereja. Dan oleh sebab itu kiranya kita sebagai umat Tuhan juga perlu senantiasa waspada, agar jangan sampai tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah itu menjadi semakin terpecah-pecah. Kiranya dengan perjamuan kudus ekumene ini bisa menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Marilah jemaat kita bersama-sama memasuki suasana perjamuan kudus dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 361 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dalam roti dan anggur senantiasa mengingatkan kita kepada pengorbanan Kristus yang bertujuan untuk mempersekutukan umat-Nya dalam persekutuan yang kudus. Marilah kita datang memenuhi panggilan Tuhan dengan sukacita
dan disertai semangat persekutuan yang sejati. Kita bersama-sama masuk di dalam doa pribadi-pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mendengar suara hati kami, dan kiranya di dalam kami memasuki perjamuan kudus-Mu, beroleh sukacita karena Engkau menguduskan kami semuanya. Tuntunlah dan mampukan kami menerima tubuh dan darah-Mu yang kudus. Melalui perjamuan kudus ekumene ini, kehidupan persekutuan kami, Tuhan perbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Marilah kita memasuki perjamuan kudus dengan mengawali bernyanyi dari Kidung Jemaat 64, bait yang kedua. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika makan bersama dengan para murid, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan sambil berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dan pengharapan akan kedatanganku." Dalam perjamuan ini juga Tuhan hadir di kehidupan saudara-saudara, dan untuk itu terimalah. Terimalah. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dan pengharapan akan kedatanganku. Ketika Tuhan Yesus menuangkan anggur ke dalam cawan dan diberikan kepada para murid, Ia berfirman, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dan pengharapan akan kedatanganku."
Cinta kasih itu pun saat ini dinyatakan dan Ia berfirman, "Terimalah, terimalah, terimalah, dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dan pengharapan akan kedatanganku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus telah usai, dan oleh sebab itu marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita kuatkan dengan sabda Tuhan yang demikian, sebagaimana di dalam Kolose 3 ayat 14 dan 15, Tuhan bersabda demikian, "Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Dengan sabda Tuhan yang menguatkan kita, maka marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita bersama, dibarengi dengan pujian dari KPJ Kidung Pasamuan Jawi 357, bait yang pertama. Kita akan bersama-sama menyatukan hati masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat yang nanti kita akhiri dengan pujian doa Bapa kami. Marilah jemaat kita satu hati dalam doa syafaat. Mengucap syukur kepadamu ya Bapa, sebab sungguh indah pemeliharaanmu terhadap gereja. Engkau kembali mempersekutukan kami dalam kehidupan persekutuan sebagai gereja yang kudus dan am. Melalui perjamuan kudus ekumene, kami dapat menghayati makna kehadiran-Mu di dalam kerangka membangun tubuh-Mu yang kudus melalui gereja dan melalui berbagai aktivitas gerejawi sebagai wujud memuliakan nama Allah Bapa di surga. Melalui peribadatan ini kami menyerahkan ungkapan syukur kami dengan menghaturkan persembahan kami. Terimalah dan kuduskanlah sehingga persembahan kami berkenan di hadirat Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bagi pelayanan gerejawi dan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah juga kami setiap pribadi untuk mempersembahkan kehidupan kami
dan demi terwujudnya gereja yang kudus dan am, melalui ketaatan dan kesetiaan kami, mengerjakan rencana Tuhan bagi dunia melalui kehidupan kami. Bapa di dalam surga, melalui padat saat ini kami juga naikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja-gerejamu di muka bumi ini, di dalam pelbagai pergumulan pelayanan intern ataupun juga ekstern. Kami percaya bahwa Engkau tetap campur tangan, menyertai dan memberkati. Melalui kegiatan pelayanan gerejawi, Engkau akan tetap senantiasa menyertainya, sehingga gereja-gereja di muka bumi pada akhirnya berkenan menjadi berkat, karena Tuhan menuntun dan memampukan setiap warga gereja mengerjakan tugas panggilan pelayanannya di dunia ini. Ketika gereja-gerejamu menghadapi pergumulan, kami percaya Engkau Sang Kepala Gereja akan campur tangan, memampukan dan menolong, yang pada akhirnya kami dapat terlepas dari pelbagai pergumulan gerejawi, yang kesemuanya pada akhirnya mengungkapkan ungkapan syukur bagi Tuhan di surga. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk warga jemaat, kiranya Engkau menyertai dan memberkati yang menderita sakit. Tuhan jamah untuk beroleh berkat kesembuhan, yang mengalami pergumulan pribadi ataupun keluarga, Engkau campur tangan, melepaskan pelbagai pergumulannya, yang pada akhirnya merasakan kehadiran Tuhan di kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di tengah-tengah pergumulan yang ada. Kami percaya Engkau tetap menyertai para pemimpin kami, sehingga di masa pandemi COVID-19 ini, kami tetap mampu bangkit untuk menghadapi kesemuanya dalam iman percaya kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan para pemimpin kami dimampukan juga untuk senantiasa mengupayakan pada akhirnya bangsa dan negara kami, bahkan dunia, terlepas dari pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk setiap wilayah yang mengalami persiapan-persiapan pilkada. Kami yakin kuasa kasih-Mu Engkau curahkan, berkat-Mu Engkau hadirkan, sehingga mulai adanya kampanye ataupun pelaksanaan pilkada nantinya, semuanya akan berjalan dengan lancar dan juga di dalam tuntunan Tuhan. Inilah Tuhan ungkapan syukur dan penyerahan kami, dan jika nanti kami kembali ke rumah kami masing-masing dan ataupun kami beraktivitas di kehidupan kami percaya bahwa Tuhan campur tangan, menolong dan memberkati kami, yang pada akhirnya aktivitas kami hari ini dan untuk selanjutnya di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Demikian doa permohonan kami, semuanya kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk selanjutnya kami undang untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini, dan marilah dalam kehidupan bergereja kita senantiasa memperhatikan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi dunia ini, dan kita dengan sukacita membangun gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus agar tetap menjadi tubuh yang utuh. Mengakhiri peribadatan ini kita pujikan Kidung Jemaat 410 bait yang pertama. Sekarang terimalah berkat Tuhan dan undurlah dari persekutuan ini dengan senantiasa menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam karya Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara dari saat ini hingga kekal selamanya. Amin.